Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di MNC News Prime. Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform Erasmus Napitupulu menyebutkan bahwa putusan MK yang menolak gugatan penggunaan ganja medis sulit untuk diterima. Menurutnya selama ini pelarangan terhadap ganja medis dilakukan tanpa penelitian. Erasmus pun mendesak pemerintah untuk segera melakukan penelitian dan juga pengkajian ilmiah terhadap jenis-jenis narkotika golongan 1 yang dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan. Dari penelitian tersebut nantinya akan ada skema yang jelas dan juga komprehensif tentang pemanfaatan narkotika golongan 1 untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selain itu, Erasmus juga meminta kepada pemerintah untuk memberikan solusi kepada anak yang menderita cerebral palsy, khususnya pengobatan terapi minyak ganja. Sementara itu pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi P3 Arsul Sani menyatakan wacana legalisasi ganja untuk medis akan dibahas dalam rapat dengar pendapat Komisi 3. Dalam RDP nanti DPR akan mengundang para dokter dan juga ahli farmasi. Arsul Sani menilai pembahasan ini dilakukan sebagai respon terhadap putusan MK yang baru saja disampaikan. Adapun pembahasan itu dijadwalkan pertengahan Agustus mendatang setelah reses anggota Dewan. Ya pemirsa, meski digolongkan dalam narkotika sehingga konsumsinya dalam bentuk apapun terlarang, banyak pihak yang gigih juga menyuarakan legalisasi ganja medis terutama bagi mereka yang mengidap penyakit langka seperti cerebral palsy. Meski MK menolak permohonan judicial review Undang-Undang Narkotika, MK tetap meminta kepada pemerintah untuk melakukan kajian mendalam tentang ganja dan juga manfaatnya bagi kesehatan. Melanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini pemirsa, sudah bergabung melalui sambungan Zoom ada Dr. Ingrid Tania, Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Mbak. Salam sehat untuk Anda. Dan juga ada Mas Dira Narayana, Direktur Eksekutif Yayasan Sativa Nusantara. Selamat malam, Mas Dira. Selamat malam, Mbak. Baik, dan juga ada Kombes Pol Purnawirawan Selamat Pribadi, pengamat hukum narkotika Universitas Bayangkara. Selamat malam, Pak Selamat. Salam sehat. Baik, saya ke Mas Dira terlebih dahulu. Ini yang merupakan seorang penulis ya dari buku Hikayat Ganja. Apa sih sebenarnya, ada nggak sih sebenarnya manfaat ganja ini sendiri, Mas Dira? Wah, yang pertama saya waktu itu saya mulai dari mahasiswa ya. Mahasiswa kerjaannya baca jurnal di kampus gampang sekali diakses dan banyak sekali kami waktu itu mendapatkan data-data ya. Lebih dari 20 jenis penyakit yang berpotensi diobati dari tanaman ganja gitu. Makanya dari penyakit seperti migrain, sakit kepala sampai neuroproteksi yang berhubungan dengan syaraf-syaraf di otak itu ternyata berpotensi diobati sama ganja medis. Itu yang cukup mencengangkan dan kemudian menjadikan pengetahuan ini menjadi sebuah gerakan. Oke. Artinya ada kemungkinan ya bahwa memang ganja ini bisa dipakai untuk kesehatan dan ada kemungkinan juga sebenarnya harusnya bisa dilegalisasi gitu. Oh iya, legalisasi itu kan kesimpulan nanti dari apa yang akan kita riset bersama-sama di Indonesia ini. Baik, saya ke Dr. Ingrid. Dr. Ingrid, salah satu yang menjadi putusan dari MK adalah mendorong begitu ya kaitannya dengan pemerintah untuk bisa melakukan riset dan juga penelitian sebenarnya lebih lanjut kaitannya dengan ganja medis ini. Seberapa besar sebenarnya peluang untuk kita bisa melakukan penelitian dan riset secara serius kaitannya dengan ganja medis? Iya, sebetulnya ini lebih ke arah political will ya daripada pemerintah gitu. Tadi saya sempat mendengar dari narasumber sebelumnya itu sempat menyebut-nyebut di Kementerian Kesehatan ada Balitbangkes ya, terutama yang di Tawangmangu. Nah, tetapi sebetulnya sejak tahun 2017 Balitbangkes Kemenkes itu pada saat itu menolak untuk melakukan riset dari tanaman ganja dengan alasan memang mereka memiliki prioritas untuk penelitian lainnya ya, penelitian tanaman obat lainnya, dan juga alasan penelitian tanaman ganja ini kan benar-benar harus dimulai dari nol ya, dari awal sekali kalau untuk di Indonesia, artinya membutuhkan biaya yang sangat besar. Jadi waktu itu alasannya Balitbangkes Kemenkes seperti itu ya, karena pada saat itu kan sebetulnya juga sempat ada kasus Pak Fidelis ya, tetapi
walau saat itu juga sudah cukup kuat didorong untuk dilakukan penelitian tanaman ganja, tetapi memang pada saat itu Balitbangkes Kemenkes masih menolak. Ya. Nah, sekarang dengan perkembangan kasus yang ada sekarang, terutama yang diawali dengan adanya Bu Santi ya dan kawan-kawan yang mengajukan ke MK, ini kita kembali mencuat lagi lah ya, kembali menjadi trending topik lagi. Dan kami lihat Kemenkes sekarang sudah mulai mempertimbangkan kembali ya, dan kelihatannya arahnya ke sana, yaitu arah ke arah penelitian ganja itu sudah mulai besar harapannya ya, walaupun ini kami prediksi mungkin tidak bisa juga terlalu cepat, tetapi memang perlu didorong terus ya, terutama oleh masyarakat dan juga oleh DPR. Apalagi kan dari DPR juga Komisi 3 sebetulnya sudah mulai membicarakan terkait revisi dari Undang-Undang Narkotika. Jadi sebetulnya peluang penelitian itu selalu ada dan selalu besar, apalagi kita kan negara yang sebetulnya kaya akan tanaman-tanaman obat ya, atau tanaman herbal. Jadi peluang itu sangat besar, dan itu peluang tersebut sudah diambil oleh Thailand ya, di mana di Thailand di sana sudah ada semacam legalisasi untuk dilakukan riset juga gitu. Oke, adakah tahapan yang memang harus dilakukan begitu untuk kaitannya dengan riset ini sendiri dan juga penelitian tentang ganja untuk kaitannya dengan kebutuhan medis? Iya, jadi sebetulnya kita mesti melihat dari dua kebutuhan ya. Yang pertama, kebutuhan dari para pasien-pasien yang membutuhkan ganja medis. Nah, ganja medis itu kan sebetulnya suatu produk ya, produk farmasi, produk sediaan farmasi. Jadi dia sudah bukan merupakan tanaman lagi, tetapi sudah merupakan produk yang diproses dengan teknologi ekstraksi, kemudian diambil misalnya senyawa aktifnya, misalnya CBD-nya, CBD oil misalnya, dan itu digunakan untuk pengobatan yang memang sampai saat ini memang betul sifatnya masih alternatif ya, pengobatan alternatif terhadap kejang ya, di mana kejang ini memang bisa terjadi pada orang dengan epilepsi atau anak-anak dengan epilepsi, dan juga anak-anak dengan cerebral palsy ya, dan juga ada beberapa penelitian di luar negeri memang yang menunjukkan dia si produk misalnya dari sediaan farmasi yang diekstrak dari ganja ini bisa bermanfaat untuk mengatasi misalnya spastisitas ya, spasme otot pada multiple sclerosis, pada Parkinson, kemudian juga mual muntah pada orang kanker dengan kemoterapi, dan hilangnya nafsu makan pada penderita HIV/AIDS misalnya. Nah ini penelitian-penelitian itu sebenarnya sudah ada, dan ini menggunakan produk yang sudah jadi ya, produk sediaan farmasi yang diekstrak dari hemp ya, dari kebanyakan dari hemp, dan misalnya contohnya CBD oil itu. Nah, segelintir pasien di Indonesia itu ternyata memang membutuhkan, tidak hanya Bu Santi ya. Jadi beberapa pasien-pasien lain juga atau masyarakat, segelintir masyarakat itu mereka mengadukan mengadukan nasibnya ya kepada kami juga ya, kepada Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, di mana mereka cerita bahwa mereka ini sudah bertahun-tahun melakukan pengobatan, segala macam pengobatan yang ada di Indonesia, terutama pengobatan konvensional atau pengobatan standar, tapi memang hasilnya masih kurang memuaskan. Sehingga tentu saja sebagai seorang orang tua misalnya, tentu saja mencarikan segala macam pengobatan untuk anak-anaknya. Dan ini juga sudah kita bisa lihat seperti di negara Inggris, negara Amerika Serikat, mereka ada produk misalnya CBD oil yang legal dipakai oleh mereka ya, oleh anak-anak mereka. Nah, kami mendorong supaya untuk segelintir pasien yang membutuhkan itu diberikan akses oleh pemerintah untuk mendapatkan produk sediaan farmasi yang berasal dari ekstrak ganja misalnya. Kemudian dari sisi yang lain tentu kita mulai riset dari
tanaman ganja yang ada di Indonesia. Tetapi proses itu tentu panjang ya, dari mulai penelitian pertanian sampai uji sampai uji klinis itu bisa memakan waktu 10 tahun. Baik, artinya ada tahapan yang memang harus dilalui dan tidak sebentar begitu ya untuk menuju ke sana. Dari kacamata hukum, kalau Pak Slamet melihatnya sendiri, bagaimana sih sebenarnya kemungkinan ganja ini dihapus begitu ya dalam Undang-Undang Narkotika golongan 1? Karena kalau MK kan berpendapat jenis narkotika golongan 1 untuk pelayanan kesehatan ataupun terapi ini belum terbukti secara ilmiah gitu. Adakah peluang sebenarnya atau kemungkinan ganja ini dihapus dari golongan 1, Pak Slamet? Ya, politik hukum di Indonesia, kebijakan hukum di Indonesia, termasuk implementasi hukum di Indonesia, itu masih belum memungkinkan saat ini. Tapi kalau memang ada peluang, di mana hukum itu adalah bagian dari perilaku sosial masyarakat, oke, silahkan. Itu tergantung dari bagaimana hasil riset, bagaimana pendapat para pakar, tentu dari sudut medis, dari sudut yuridis, kemudian dari sudut strategis, bagaimana misalnya ini medis dan ini rekreasional. Kalau memang untuk medis silahkan. Tetapi jangan sampai kemudian dilegalisasi secara umum dan ini akan ditumpangi oleh penggunaan ganja untuk rekreasional. Ini tidak boleh. Tapi kalau untuk kepentingan medis, kalau memang perilaku sosial masyarakat perlu merubah undang-undang atau undang-undang yang sudah ada itu kemudian di breakdown secara teknis, kebijakan dikelola sebagaimana dan lain sebagainya, oke, silahkan. Tapi untuk saat ini masih saat ini masih belum memungkinkan. Jadi seandainya sedang dipikirkan oleh para stakeholder DPR maupun pemerintah agar berhati-hati, harus tegas mana medis, jangan sampai ditumpangi oleh rekreasional. Baik, artinya memang harus dilihat secara signifikan begitu ya kaitannya dengan kebutuhan dan juga urgensi, Pak Slamet? Ya, kita tidak perlu ikut-ikut Thailand. Negara terdekat, tidak perlu. Karena hukum itu dibuat sesuai dengan nafas keindonesiaan. Hukum itu dibuat dengan suasana kebatinan di Indonesia. Suasana kebatinan Indonesia dengan Thailand beda, dengan Kanada tentu beda lagi. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan ini nanti tetap bersama kami, Pak Slamet, Dr. Ingrid dan juga Mas Dira. Dan pemirsa tetaplah juga bersama kami di MNC News Prime. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan ini kaitannya dengan legalitas ganja untuk medis sesaat lagi.